Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Marsha, presenter Artificial Intelligence, Media Prioritas TV. DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dalam rangka laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023 bertempat di ruang sidang DPRD Tanggamus yang terletak di Jalan Urip Sumoharjono, 1 Kon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan daerah, termasuk Bupati Tanggamus, Insinyur Mulyadi Irsan, para Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat se-Kabupaten Tanggamus, Ketua PKK Kabupaten Tanggamus, insan pers, serta para undangan lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan 1, Irwandi Suralaga, didampingi oleh Wakil Ketua Dewan 2, Teddy Kurniawan, dan diikuti oleh 12 anggota DPRD Tanggamus. Tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2023. Dalam sambutannya, Irwandi Suralaga menegaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023 harus disampaikan secara terbuka dan untuk umum. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan nomor 13 tahun 2019 mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kata Irwandi, menurut peraturan tersebut, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah harus disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan sekali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berikutnya. Badan Musyawarah DPRD bertanggung jawab untuk melaksanakan penyampaian laporan tersebut yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan, tegasnya. Sementara itu dalam sambutannya, pejabat Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan mengatakan penyampaian LKPJ yang disampaikan merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2023 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini, yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2023 atau per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bab I 3 bagian ke-1 pasal 15 menerangkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Sebelum menyampaikan pencapaian kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023, Mulyadi Irsan menyampaikan terlebih dahulu kecenderungan umum perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019 sampai 2023 secara rata-rata mencapai 3 dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,02 pada tahun 2019, terkontraksi menjadi 1,77 pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,34 dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 4,16 hingga mencapai angka 4,70 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, total 17 kategori lapangan usaha dapat tumbuh positif. Adapun 17 kategori lapangan usaha tersebut meliputi pertanian kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi,
jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya perekonomian Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2019 sampai 2023 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan tren yang meningkat. Nilai PDRB dengan migas Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 meningkat menjadi 19,61 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 1,51 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 18,10 triliun rupiah. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2023 meningkat menjadi 11,92 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 535,12 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11,38 triliun rupiah. Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Tanggamus, perekonomian Kabupaten Tanggamus masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian menyumbang lebih dari 40% penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni 2019 sampai 2023. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tanggamus tahun 2023 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai 33 dan kategori perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 28. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu di bawah 8%. Pada periode tahun 2019 hingga 2023 PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku atau ADHB meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 590,93 miliar rupiah tahun 2019-15, 467,66 miliar rupiah tahun 2020-16, 316,87 miliar rupiah tahun 2021-18, 095,74 miliar rupiah tahun 2022 dan 19, 609,17 miliar rupiah tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%. Angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 sebesar 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas di sektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% di tahun 2016, maka tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi dikarenakan tidak adanya sampel SBH untuk menghasilkan IHK sebagai dasar perhitungan inflasi. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan, keberadaan penduduk sebagai sumber daya yang dapat ikut serta dalam proses produksi sebagai tenaga kerja dan kewirausahaan sangat menentukan. Keberadaan penduduk juga berpotensi menyerap barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian domestik maupun luar daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, penduduk Kabupaten Tanggamus berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2022 hingga 2024 mencapai 662.
242 jiwa di tahun 2023 yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 342, 203 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 320, 339 jiwa. Dengan luas wilayah daratan 2.855,46 km persegi, kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus adalah 142,33 jiwa per km2 pada tahun 2023. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanggamus per tahun 2022 hingga 2023 mencapai angka 1,21. Selanjutnya, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus secara umum menunjukkan peningkatan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2023 sebanyak 350.735 orang yang terdiri dari 231.343 laki-laki dan 119.392 perempuan. Sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 146.047 orang, terdiri dari 25.966 laki-laki dan 120.051 perempuan. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 2.528 orang, terdiri dari 1.356 pencari kerja laki-laki dan 1.172 pencari kerja perempuan. Pencari kerja yang mendaftar didominasi oleh pencari kerja yang berijazah SMA dengan jumlah 1.189 orang. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Tanggamus sebesar 3,35 dan mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 3,70 dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu 4,23 dan TPT nasional sebesar 5,32. Untuk kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Tanggamus, penduduk dengan kegiatan utama bekerja tahun 2023 sebanyak 338.982 orang. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja ada 96,65% dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja ada 70,60%. Dengan terobosan-terobosan baru di bidang penyediaan lapangan kerja pada tahun-tahun terakhir ini diharapkan TPT di Kabupaten Tanggamus berhasil ditekan seminimal mungkin. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tanggamus meningkat dari angka 67,22 di tahun 2022 menjadi 67,86 di tahun 2023. Komponen IPM ini dibentuk oleh harapan lama sekolah atau HLS meningkat dari 30 tahun menjadi 31 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah atau RLS meningkat dari 35 tahun menjadi 36 tahun. Kemudian angka harapan hidup atau AHH penduduk Kabupaten Tanggamus yang meningkat dari 68,95 tahun menjadi 69,23 tahun. Untuk komponen pengeluaran per kapita per tahun atau P3 yang mencerminkan besarnya pengeluaran real per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus adalah sebesar 9.294.000 dan meningkat menjadi 10.038.000 di tahun 2023. Hal ini diartikan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas atau semakin meningkatnya pendapatan dan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Tanggamus. Mulyadi membeberkan adanya perkembangan tingkat perekonomian di Kabupaten Tanggamus yang makin membaik tentunya tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang berhasil dilaksanakan. Adapun gambaran umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 1. 832, 384, 774, 05,8 rupiah sampai dengan 31 Desember 2023 terrealisasi 1. 559, 722, 062, 311 rupiah atau sebesar 85,12%. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar 1. 863, 837, 676, 981 rupiah sampai dengan 31 Desember 2023 terrealisasi sebesar 1. 566, 610,
Rp635.144 atau 84,05%. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. A. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp31.952.923 dan terrealisasi sebesar Rp31.902.922. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp500 juta, dan tidak terrealisasi atau sebesar Rp0,00. SEBAGAICATATANBAHWAANGKAREALISASI ini ADALAHANGKSMENTARASEBELUMDIAUDITOLEHBPK, kata Mulyadi Irsan. Ia melanjutkan belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.692.692.2.521 terrealisasi sebesar Rp1.095.392.033.644 atau 86,37%. Penggunaan belanja operasi ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kemudian untuk belanja modal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp233.573.397.794 terrealisasi sebesar Rp133.599.722.441 atau 56,35%. Penggunaan belanja modal ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Selanjutnya, untuk belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9 miliar, terrealisasi sebesar Rp7.522.382.856 atau 83,36%. Sedangkan untuk belanja transfer dianggarkan sebesar Rp373.572.276.666 terrealisasi sebesar Rp350.456.496.203 atau 93,87%. Penggunaan belanja transfer ini mencakup belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan 8 urusan pemerintahan yang meliputi 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui 35 program, 90 kegiatan dan 283 subkegiatan. 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui 54 program, 116 kegiatan dan 308 subkegiatan. 7 bidang urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan melalui 21 program, 43 kegiatan dan 89 subkegiatan. 2 bidang unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 13 program, 35 kegiatan dan 113 subkegiatan. 5 bidang unsur penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 12 program, 41 kegiatan dan 142 subkegiatan. 1 bidang unsur pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 3 program, 9 kegiatan dan 29 subkegiatan. 1 bidang unsur kewilayahan yang dilaksanakan melalui 94 program, 182 kegiatan dan 447 subkegiatan. Dan 1 bidang unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui 6 program, 11 kegiatan dan 26 subkegiatan. Kepada pimpinan sidang dan anggota Dewan, Mulyadi menyampaikan bahwa selama tahun anggaran 2023, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus telah berhasil mengukir keberhasilan dan penghargaan di berbagai bidang antara lain pertama, bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan misi mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing. Sampai tahun 2023 jumlah sekolah di Kabupaten Tanggamus mencapai 17 unit RA, 132 unit TK, 404 unit SD,
56 unit MI, 85 unit SMP, 47 unit MTS, 26 unit SMA, 28 unit SMK, 22 unit MA, 1 unit SLB, 1 unit perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan, dan 2 unit perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Daftar prestasi yang diraih Kabupaten Tanggamus pada bidang pendidikan di tingkat nasional selama tahun 2023 antara lain berhasil meraih juara 1 tingkat nasional pada Lomba O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat Putra atas nama Gozali Latiev siswa SDN 1 Gisting Atas, Kecamatan Gisting yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek Republik Indonesia di Jakarta. Selain itu, Kabupaten Tanggamus meraih juara 1 tingkat Provinsi Lampung pada Lomba O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat Putri atas nama Zahra Ramadhani siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting, Kecamatan Gisting. Juara 2 tingkat Provinsi Lampung pada Lomba O2SN Cabang Olahraga Senam Putri atas nama Fatimatus Zahro siswa SD Negeri 1 Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang. Juara 2 tingkat Provinsi Lampung pada Lomba O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat Putra atas nama Dava Dwi Permana siswa SMPN 1 Kota Agung Barat. Catch. Kota Agung Barat juara 3 tingkat Provinsi Lampung pada Lomba O2SN Cabang Olahraga Karate Putra atas nama Muhammad Putra Ramadhani siswa SMPN 1 Kota Agung, Kecamatan Kota Agung. Juara 2 tingkat Provinsi Lampung pada Lomba Gala Siswa Indonesia atau GSI Cabang Olahraga Sepak Bola Putra atas nama Tim Gala Siswa Indonesia atau GSI Jenjang SMP Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kepada Kabupaten Tanggamus di Bandar Lampung. Kedua, bidang kesehatan infrastruktur di bidang kesehatan dari tahun ke tahun terus kami benahi dan ditingkatkan. Hingga tahun 2023 terdapat 2 rumah sakit yang beroperasi, yaitu 1 unit berada di Kecamatan Kota Agung dan 1 unit di Kecamatan Gisting. Selain rumah sakit, terdapat sebanyak 26 unit puskesmas di Kabupaten Tanggamus, yakni 8 puskesmas non-rawat inap dan 18 puskesmas rawat inap, 53 puskesmas pembantu, 12 poliklinik, dan 81 polindes. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, masing-masing kecamatan sudah memiliki puskesmas untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan juga ditingkatkan. Hingga tahun 2023 terdapat 54 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi, 339 orang perawat, 620 orang bidan, 78 orang tenaga kefarmasian, 15 orang tenaga kesehatan masyarakat, 26 orang tenaga kesehatan lingkungan, 29 orang tenaga gizi, 18 orang tenaga keteknisan medis, 20 orang tenaga teknik biomedika. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki inovasi program pembangunan dalam bidang kesehatan, yaitu berupa program mobil ambulans atau mobil bantuan sosial PKON gratis di setiap PKON. Program ini bertujuan menyediakan sarana mobilitas kesehatan di PKON yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, sehingga dapat mengatasi permasalahan kesenjangan kesehatan yang ada di masyarakat. Tercatat mulai tahun 2018 sampai dengan 2019 PKON atau desa yang telah memiliki ambulans berjumlah 109 unit dengan rincian 100 unit ambulans dengan mekanisme sharing APBD Kabupaten Tanggamus dan APKON, sedangkan 9 unit melalui pengadaan mandiri oleh PKON. Kemudian di tahun 2020 telah terrealisasi sebanyak 100 unit ambulans. Dan di tahun 2021 terrealisasi sebanyak 85 unit ambulans. Sehingga tahun 2021 total terrealisasi sebanyak 295 ambulans PKON. Dan sampai dengan tahun 2022, seluruh PKON di Kabupaten Tanggamus sudah memiliki ambulans PKON. Pemerintah Kabupaten Tanggamus terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang merupakan salah satu program prioritas di Kabupaten Tanggamus. Daftar prestasi yang diraih Kabupaten Tanggamus pada bidang kesehatan selama tahun 2023 di tingkat Provinsi Lampung adalah penghargaan atas kabupaten dengan capaian indikator kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan atau SKDR tertinggi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dan penghargaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus di Bandar Lampung. Ketiga, bidang pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju tercapainya good and clean government.
Maka pemerintah Kabupaten Tanggamus akan terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah untuk dapat lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Penghargaan yang diterima Kabupaten Tanggamus dalam bidang pemerintahan di tingkat nasional tahun 2023 antara lain meraih penghargaan atas penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan pembina top BUMD dan BPRS TOP BUMD nasional yang diselenggarakan oleh majalah Business News dan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Serta menjadi 12 besar nasional penganugerahan Innovative Government Award atau IGA tahun 2023 kategori kabupaten dengan predikat kabupaten sangat inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Di tingkat Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus mendapat penghargaan terbaik ketiga penghargaan pembangunan daerah atau PPD kategori kabupaten yakni Anugerah Pangripta Saburai tahun 2023 dan mendapat penghargaan atas penyelesaian 100 tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Keempat, bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Penghargaan yang diraih Kabupaten Tanggamus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat nasional adalah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan juga mendapat penghargaan terbaik kedua capaian total pelaporan SIGA sebesar 109. 58 pelayanan KB serentak sejuta akseptor atau PSA dalam rangka HARGANAS yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sedangkan penghargaan yang diraih Kabupaten Tanggamus tingkat provinsi adalah mendapat penghargaan sebagai kategori madya dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Lampung. Kelima, bidang lingkungan hidup capaian penghargaan Kabupaten Tanggamus di tingkat nasional pada bidang lingkungan hidup adalah meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam proklim kategori utama dan pembina proklim dalam penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim. Yang menyerahkan penghargaan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan diserahkan langsung kepada penjabat Bupati Tanggamus. Keenam, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat prestasi yang diraih Kabupaten Tanggamus di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada tingkat nasional adalah penghargaan atas juara stand terbaik kategori desain dan dekorasi pada APKASI Otonomi Expo tahun 2023 yang diselenggarakan oleh APKASI dan diserahkan oleh Ketua APKASI kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus. Ketujuh, bidang kependudukan dan pencatatan sipil prestasi yang dicapai Kabupaten Tanggamus di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kabupaten adalah meraih penghargaan dalam kontribusi dan partisipasi dalam mensukseskan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus. Kedelapan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa prestasi yang diraih Kabupaten Tanggamus di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat Provinsi Lampung yaitu menjadi juara Harapan 1. Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tentang TTG kategori TTG Unggulan dan Posyantek dengan inovasi turbin air menyatukan hati warga yang diselenggarakan oleh Gubernur Lampung dan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Lampung kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus di Bandar Lampung. Kesembilan, bidang pariwisata dan kebudayaan prestasi yang diraih Kabupaten Tanggamus di bidang pariwisata dan kebudayaan pada tingkat Provinsi Lampung adalah mendapat penghargaan atas warisan budaya tak benda atau WBTB berupa kesenian tari piring 12 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta. Ke-10 bidang pemuda dan olahraga penghargaan tingkat internasional yang diraih Kabupaten Tanggamus tahun 2023 di bidang olahraga yaitu peraih juara 8 cabang olahraga atletik nasional Paralympic Community di Jerman. Di tingkat nasional, Kabupaten Tanggamus mendapat penghargaan dalam juara 2 POPNAS Palembang, juara 3 POPNAS Palembang, juara 3 Pra-POPNAS Palembang, juara 2 Kejurnas Tapak Suci di Payakumbuh, Sumatera Barat, juara 2 ganda kejurnas Tapak Suci di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan peringkat 2 nasional Pra-PON 2023. Untuk tingkat Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus mendapat penghargaan atas juara 1 Kejurwil Tapak Suci seprovinsi Lampung dan juara 2 Open Turnamen Sepak Takraw di Sporacup. Ke-11, bidang pertanian.
Perkebunan dan Peternakan. Capaian penghargaan Kabupaten Tanggamus di bidang perkebunan dan peternakan tingkat Provinsi Lampung adalah mendapat penghargaan atas penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Lampung 2022-2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dan diserahkan oleh Gubernur Lampung kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus di Bandar Lampung. Kemudian capaian penghargaan Kabupaten Tanggamus di bidang pertanian tingkat provinsi antara lain mendapat predikat Kabupaten Terbaik Sarana Prasarana Implementasi Program KPB. Juara 3 terbaik kategori lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Juara 3 terbaik kategori penyuluh lingkup Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Juara 2 dan juara 3 kategori penyuluh Kehutanan. Juara 1 dan juara 3 kategori kelompok tani perkebunan, dan juara 2 kategori kelompok peternakan dan kesehatan hewan. Dalam acara Kartu Petani Berjaya Awards 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Seluruh penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus bertempat di Swissbell Hotel Lampung. Ke-12 bidang kepegawaian penghargaan yang diterima Kabupaten Tanggamus di tingkat nasional adalah penghargaan kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, kategori implementasi penerapan manajemen kinerja, dan kategori utama implementasi NSPK manajemen ASN terbaik yang diselenggarakan dan diserahkan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus di Pontianak, Kalimantan Barat. Ke-13 bidang pelayanan publik. Dalam bidang pelayanan publik yang berhubungan dengan perizinan hingga akhir tahun 2023 telah diterbitkan sejumlah 931 perizinan yang terbagi dalam 33 jenis perizinan, yaitu nomor izin berusaha sebanyak 144 buah, izin pemenuhan komitmen sebanyak 3 buah, surat izin usaha jasa konstruksi sebanyak 4 buah, izin pemanfaatan tanah atau KKPR sebanyak 1 buah, persetujuan bangunan gedung atau PBG sebanyak 62 buah. Surat izin praktik bidan atau SIPB sebanyak 268 buah. Surat izin praktik perawat atau SIPP sebanyak 137 buah. Surat izin praktik dokter atau SIPD sebanyak 89 buah. Izin penelitian sebanyak 38 buah. Izin operasional PAUD sebanyak 37 buah. Surat izin praktik apoteker sebanyak 26 buah. Surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 25 buah. SIPTT kefarmasian sebanyak 26 buah. Izin apotek sebanyak 11 buah. SIK tenaga gizi sebanyak 9 buah. SIKT kesanitarian sebanyak 11 buah. Izin pendirian klinik Pratama sebanyak 6 buah. Izin reklame sebanyak 4 buah. SIP terapis gigi dan mulut sebanyak 4 buah. Surat izin tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 4 buah. Izin balai latihan kerja sebanyak 4 buah. Izin penyehat tradisional sebanyak 3 buah. SIP refraksionis option sebanyak 2 buah. Izin laik higienis sebanyak 2 buah. Izin operasional LKP-LKS sebanyak 2 buah. Izin optik sebanyak 1 buah. SIP radiografer sebanyak 2 buah. SIP elektromedis sebanyak 1 buah. Izin toko obat sebanyak 2 buah. Izin operasional puskesmas sebanyak 1 buah. Izin persetujuan lingkungan RS sebanyak 1 buah. Dan SIP penata anestesi sebanyak 1 buah. Pejabat Bupati menyebut meskipun di satu sisi sejumlah keberhasilan dan prestasi mampu kita wujudkan, namun kita juga mengakui masih adanya sejumlah kendala dari proses pembangunan selama 1 tahun terakhir. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah terjadinya situasi krisis global yang melanda dunia yang disebabkan oleh adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dalam negeri sehingga realisasi dari rencana penerimaan dana pada pemerintah daerah menjadi tidak terpenuhi 100 dan mengakibatkan kurang maksimalnya program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, selama periode tahun 2023 yang lalu, kita juga menghadapi berbagai macam bencana alam seperti musibah bencana banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah tempat sehingga menyita tenaga dan dana untuk menanganinya. Kemudian terbatasnya anggaran yang tersedia juga menjadikan beberapa bidang prioritas menjadi belum semua dapat diakomodir, terutama beberapa kegiatan fisik yang belum dapat diselesaikan sebagaimana kita rencanakan semula.
Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai harus terus ditingkatkan, karena masih banyak potensi-potensi di Kabupaten Tanggamus yang harus terus kita kelola dan kembangkan. Serta tantangan pembangunan yang dihadapi akan semakin kompleks dan beragam. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus telah melakukan beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah menata kembali program pembangunan yang sudah direncanakan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023 akan diselesaikan di tahun 2024. Itulah sebabnya maka dalam APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2024 ini, kebijakan belanja daerah akan lebih ditekankan pada upaya menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang belum selesai 100 dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, ekonomi kerakyatan, dan penegakan hukum. Pejabat Bupati mengungkapkan, di luar dari keberhasilan-keberhasilan yang telah disebutkan di atas, sebenarnya masih banyak keberhasilan lain yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Kita menyadari bahwa tantangan dan kendala pembangunan di masa depan akan semakin berat. Tuntutan akan terselenggaranya good governance, globalisasi, keterbukaan, dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima instansi pemerintah merupakan contoh-contoh tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut hendaknya dapat menjadi cambuk bagi kita semua untuk menyatukan tekad dan mempererat kerjasama serta berupaya lebih keras lagi demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus, ungkap pejabat Bupati. Dalam kesempatan ini, kembali pejabat Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus lainnya yang telah bekerja keras bahu-membahu dan selalu berusaha memberikan andil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus kurun waktu 1 tahun terakhir sesuai dengan profesi dan fungsi masing-masing. Pejabat Bupati menutup sambutan berkenaan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2023 dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian dan kesabaran Dewan yang terhormat yang telah mendengarkan penjelasan yang kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan selalu membimbing serta meridhoi setiap langkah pengabdian kita semua dalam rangka membangun pemerintahan yang amanah khususnya di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini. Tutupnya. Tahun 2023 jumlah anggota 45 orang, hadir 12 orang, tidak hadir. Kota Agung 20 Maret tahun 2024 nomor 005/1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus berdasarkan peraturan tersebut harus dapat dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengharapkan kepada saudara untuk dapat menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023 paling lambat dapat dilaksanakan tanggal 28 Maret 2024. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kebersamaan diucapkan terima kasih. Izin Pak, 1, 2 Kalimat 1, 2 Dari Kabupaten Tanggamus, Media Prioritas TV mengabarkan.